Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Sofyana Putri dengan NIM 2301810 dari kelas 4B. Kali ini saya menjadi pembicara pertama dari kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Nasyi dengan NIM 2307027, Subhan Alif Putra Firdaus dengan NIM 2301425, Naila Salsabila dengan NIM 2301440. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Pertama, apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web lebih dinamis dan interaktif. JavaScript berfungsi sebagai client-side scripting language yang berarti bahasa pemrograman ini dapat dieksekusi di sisi klien, browser pengguna tanpa perlu komunikasi langsung dengan server untuk menjalankan kode. JavaScript ini berbeda dengan Java, walaupun namanya mirip, teman-teman. Dua bahasa pemrograman ini sangat berbeda dalam berbagai aspek, seperti aspek sintaksis, kegunaan, eksekusi, maupun paradigma pemrogramannya. Perbedaan paling signifikan yang dapat kita lihat yaitu ada pada paradigma pemrogramannya. Java memiliki paradigma pemrograman Fully Object Oriented Programming atau OP dengan class-based inheritance yang berarti semua elemen bahasa tersebut adalah objek atau terikat dengan objek. Sedangkan JavaScript memiliki paradigma pemrograman multi paradigma atau mendukung semua lebih dari satu paradigma pemrograman. Contohnya prototype based OOP, functional programming, dan procedural, yang berarti suatu bahasa pemrograman mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman. Dalam JavaScript, bisa digunakan beberapa paradigma pemrograman seperti prototype based OOP, fungsionalitas atau functional programming atau FP, dan procedural programming. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Era JavaScript. Pada pertengahan 1990-an, internet mengalami perkembangan pesat. Banyak perusahaan berlomba-lomba mengembangkan teknologi web yang lebih interaktif. Salah satu perusahaan yang berperan besar dalam era ini adalah Netscape Communication. Pada September 1995, seorang programmer Bernard H. dari Netscape menciptakan bahasa scripting untuk browser dalam waktu hanya 10 hari saja. Awalnya bahasa ini diberi nama Mocha. Bahasa ini diberi nama Mocha lalu diubah menjadi LiveScript sebelum akhirnya diberi nama JavaScript. Tujuan utama JavaScript adalah memungkinkan halaman web menjadi lebih dinamis dan interaktif, berbeda dengan HTML dan CSS yang hanya bersifat statis. Perkembangan awal 1995, JavaScript pertama kali hadir di browser Netscape Navigator 2.0 sebagai bahasa scripting sisi klien. 1996, Microsoft merilis JavaScript versi JavaScript mereka sendiri untuk Internet Explorer 3.0, menyebabkan perbedaan standar antara browser. 1997, ECMA Internasional menetapkan ECMAScript ES1 sebagai standar resmi JavaScript untuk memastikan kompatibilitas antar browser. Setelah Netscape menyerahkan JavaScript kepada ECMA, European Computer Manufacturers Association, Mozilla melanjutkannya dan pengembangannya untuk digunakan dalam Firefox. Evolusi standar ECMAScript. JavaScript terus berkembang dengan berbagai pembaruan melalui standar ECMAScript ES berikut beberapa tonggak penting dalam sejarahnya. 1999 ECMAScript 3 ES3, 2009 ECMAScript 5 ES5, 2015 ECMAScript 6 ES6 atau ES 2015. ES 2016 sampai sekarang, setiap tahun ECMAScript terus diperbaharui beberapa fitur utama yang diperkenalkan. ES 2017, asin atau await untuk pemrograman asinkronus yang lebih mudah. ES 2020, optimal chaining, memungkinkan akses properti tanpa harus memeriksa apakah objek ada. JavaScript saat ini. Saat ini JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling populer di dunia dan digunakan dalam berbagai bahasa dan digunakan dalam berbagai teknologi seperti pengembangan web, pengembangan back-end, server-side, aplikasi mobile, machine learning, dan AI. JavaScript terus berkembang dan semakin fleksibel, cepat, dan efisien untuk berbagai kebutuhan programan.
Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari JavaScript. JavaScript memiliki banyak kegunaan terutama dalam pengembangan web. Berikut adalah beberapa kegunaan utama JavaScript. Yang pertama adalah membuat halaman web lebih interaktif, yaitu mengubah elemen HTML dan CSS secara dinamis, menangani event seperti klik tombol, hover, atau input dari pengguna. Lalu ada menambahkan efek animasi dan transisi. Yang kedua ada mengelola data dan logika di client side. Yang pertama, memvalidasi input pengguna sebelum dikirim ke server. Yang kedua, menyimpan data sementara menggunakan local storage atau session storage. Yang ketiga, mengolah data JSON dari API. Yang ketiga, membantu pengembangan backend atau server side. Yang pertama, menggunakan node.javascript untuk membangun server dan API. Yang kedua, mengelola database dengan MongoDB, MySQL, atau PostgreSQL. Lalu yang ketiga, mengatur autentikasi pengguna dan pengelolaan sesi. Lalu yang keempat, membuat aplikasi web dan mobile. Menggunakan framework seperti React, Vue, atau Angular untuk aplikasi web modern. Lalu mengembangkan aplikasi mobile dengan React Native atau Ionic. Lalu membangun progressive web apps yang bisa diakses seperti aplikasi mobile. Lalu yang kelima adalah mengembangkan game dan aplikasi berbasis grafis. Yang pertama menggunakan Canvas API atau WebGL untuk membuat game berbasis browser. Lalu menggunakan tree.javascript untuk membuat grafis 3D interaktif. Lalu yang terakhir ada mengotomatisasi tugas di browser, di mana menggunakan Puppeteer untuk web scraping atau pengujian otomatis, dan menggunakan Selenium dengan JavaScript untuk pengujian UI. Oke, selanjutnya ada variabel di JavaScript. Variabel di JavaScript ada tiga. Yang pertama yaitu var atau variabel global atau lokal yang bisa diubah dan bisa di-hoisting. Variabel ini dapat diakses secara global jika dideklarasikan di luar fungsi, serta bisa dideklarasikan ulang dan nilainya bisa diubah. Variabel ini juga dapat mengalami hoisting atau dapat digunakan sebelum deklarasi, tapi nilainya undefinite. Yang pertama, ini contohnya mungkin ya, var nama sama dengan Andi, konsol titik log sama dalam kurung nama ini adalah ini merupakan perintah untuk menjalankan outputnya ya, maka akan keluar Andi. Sedangkan yang di bawahnya ini ada var nama sama dengan Budi, ini dideklarasikan ulang. Serta di sini bisa diubah ya, jadi nama sama dengan Citra, yaitu ini yang merupakan perintah untuk mengubahnya. Terus selanjutnya ada console log adalah perintah untuk mengoutputnya atau mencetaknya gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang kedua itu ada let. Let merupakan variabel lokal yang bisa diubah tapi tidak bisa di-hoisting. Let itu dapat diubah nilainya tapi tidak bisa dideklarasikan ulang dalam skop yang sama. LED juga tidak mengalami hoisting sehingga tidak bisa digunakan sebelum deklarasi. Contoh LED di sini misalnya LED umur yaitu integer ya sama dengan 20, konsol log sama dalam kurung umur ini sama ya seperti yang sebelumnya itu untuk mengoutput atau untuk mencetak, perintah untuk mencetak. Lalu di sini umur sama dengan 25. Ini bisa diubah dan konsol log umur sama dengan konsol log dalam kurung umur ini untuk output. Namun LED ini kekurangannya tidak bisa dideklarasikan di skop yang sama atau tidak bisa dideklarasikan ulang di skop yang sama gitu. Oke, untuk selanjutnya ada cons yaitu variabel konstan yang tidak bisa diubah. Variabel ini juga tidak bisa diubah atau dideklarasikan ulang setelah diberi nilai pertama kali. Variabel ini harus langsung diberi nilai pada saat deklarasi, cocok untuk nilai yang bersifat tetap. Cons ini bersifat tetap gitu ya, tidak bisa diubah-ubah gitu. Di sini contohnya adalah cons P, yaitu 3,14. Console log P outputnya ini untuk dicetak ya. Nah, maka pi ini tuh tidak bisa diubah jadi 3,14159 karena cons ini tuh merupakan variabel konstan yang tidak bisa diubah gitu. Untuk implementasi JavaScript akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan terkait penjelasan implementasi JavaScript dasar gitu. Nah,
tadi setelah dijelaskan bahwa JavaScript ini dapat luas dipergunakan gitu, baik itu di website, mobile app, dan bahkan server. Nah, penggunaan JavaScript ini sendiri harus menggunakan atau harus berada di dalam tag script. Tuh. Kemudian, tag script tersebut dapat disimpan di bagian atas atau head atau di bawah gitu sebelum penutup tag body. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kode JavaScript yang ditulis di bagian head, dan ini adalah kode JavaScript yang ditulis di bagian sebelum tag body gitu, atau di bottom, di bawah gitu. Keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi ini hanyalah penempatan seperti itu. Nah, kemudian kode JavaScript juga bisa disimpan di file yang berbeda gitu, karena kalau yang tadi yang ini tuh masih sama dengan file index.html-nya. Nah, kemudian jika ingin menggunakan kode tersebut atau kode yang disimpan di file yang berbeda, harus memanggil nama file tersebut menggunakan atribut src atau source di dalam tag scriptnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kode JavaScript yang disimpan di file yang berbeda. Nah, kode tersebut saya implementasikan di button berkas gitu ya. Mungkin kita coba saja. Nah, memunculkan pesan, yaitu pesan alert ini ada di dalam file JS yang berbeda. Kita coba lihat kodenya. Oke, sama. Jadi kegunaannya itu sama gitu. Antara JavaScript yang disimpan di file index.html dengan file JavaScript yang disimpan di file yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian ini adalah file JavaScript yang disimpan di file HTML gitu, di bagian head, yaitu pesan alert. Pesan alert ini saya implementasikan ke button info. Kita coba lihat apakah sama. Nah, oke, berarti sama gitu ya. Sama karena dia bisa memunculkan pesan alert ini seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah pengaplikasian JavaScript di website itu sendiri gitu ya. Di sini ada function gotop, di mana ketika function ini dijalankan, maka halaman akan pindah ke atas, kemudian akan memunculkan log berhasil ke atas gitu. Kita coba saja. Coba inspect console. Oke. Coba refresh. Ketika kita klik tombol panah ini, nah halaman akan ke atas dan memunculkan log beralih ke atas. Nah, konsol log tersebut tadi digunakan untuk membuat sebuah pesan di dalam konsol browser gitu. Nah, pada kasus ini, pesan akan muncul ketika fungsi gotop atau button gotop ini dijalankan gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengetes apakah si tombol ini tuh berhasil dijalankan atau tidak, seperti itu. Nah, lanjut. Berikut adalah pengaplikasian JavaScript di website menggunakan DOM atau dokumen objek model gitu, dimana dokumen objek model ini dipergunakan untuk merubah apapun yang ada di dalam HTML-nya gitu. Misalkan di sini mengubah konten HTML, sintaksnya dokumen get element by ID, yaitu ID dari si struktur HTML-nya, kemudian perintahnya yaitu inner HTML, berarti perintah ini akan mengubah teks atau dalaman si HTML-nya gitu. Oke, mari kita coba. Kode tersebut ada di teks lorem ini. Nah, ini. Oke. Ketika kita coba untuk mengklik tombol detail,
Nah, bisa dilihat teksnya itu berubah gitu menjadi teks yang diinginkan di script JavaScript-nya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengubah atribut di mana diikuti oleh .src atau atribut yang ingin diubah gitu. Yaitu adalah gambar si rumahnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ketika kita klik final, si rumah ini akan berubah gitu karena source atau sumber dari gambar tersebut tuh dimanipulasi kayak gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu untuk mengubah style gitu. Contohnya berada di bawah seperti ini. Nah, di sini terdapat teks satu kalimat gitu ya, yang mana akan diubah stylenya gitu. Ketika kita klik ini, nah, si stylenya itu berubah yang mana font size-nya gitu ya menjadi 35 px, yaitu membesar dari size yang sebelumnya seperti itu. Kemudian di bawah, nah selanjutnya di sini terdapat sebuah sintaks untuk memunculkan dan menghilangkan sebuah teks gitu. Contohnya seperti ini. Di function memunculkan struktur HTML dengan ID kontak itu dimunculkan dengan sintaks block gitu, dengan perintah block. Sedangkan untuk menyembunyikannya dengan perintah non, seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika ingin menampilkan, akan tampil, dan ketika ingin menyembunyikan atau style displaynya itu dirubah menjadi non, tuh akan kembali hilang, seperti itulah contohnya. Oke, cukup sekian dari apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.